Tiada taranya dalam hidup ini. Aku berdiri tegak di balik awan. Bukit-bukit indah menjulang tinggi adalah milikku yang tak tergantikan. Keberadaanku menjadi pembicaraan penting orang-orang di luar sana. Banyak dari mereka yang berdatangan ingin tahu apa yang ada pada diriku. Aku terkadang gugup menyambut mereka seperti apa, karena aku tahu seperti inilah aku. Bunyi tabuhan gendang dan nyanyian mengisi alam surgaku. Ritme dan harmoni terekspresi lewat gerak dan tari. Laksana ungkapan syukurku atas anugerah Sang Kuasa yang diberikan kepadaku. Aku terpanggil dan terbangun untuk selalu menjaga keindahan surga ini lewat Diu Van Phu yang mengisi relung jiwaku. Banyak dari mereka lahir di atas tanahku. Kulit mereka, rambut mereka, kekuatan mereka, semangat mereka, menjadi identitas keturunan surga dunia yang menjadi sebutanku di sini, tanah Papua. Dia salah satu yang telah lama menjagaku di sini, di balik bukit, di pinggiran danau pesisir Sentani. Limpahan air yang besar adalah karunia dari Sang Kuasa, mengikat bukit-bukit menjulang tinggi di sekitarnya, menyatukanku dalam satu rasa dan satu jiwa. Semua itu tidak akan merubah dari apa yang kuyakini. Persatuan, kesatuan, dan keutuhan adalah harga mati yang tidak mungkin tertawar. Dari sinilah aku berkembang dan menyebar, memenuhi alam surga.
begitu hebatnya kampung ini, memberkati sampai ada pertumbuhan manusia yang begitu banyak. Sehingga terpaksa harus keluar. Kalau tidak sama-sama di sini semua tidak bisa menampung pulau ini. Sebab itu keluar. Sesuai dengan perkembangan dunia sekarang ya, ada yang terpanggil untuk menjabat jabatan ini itu, masuk pendidikan ini sampai di perguruan tinggi, semua ini berkembang dari semuanya mulai dari prosesnya dari sini. Kita ada di sini. Kalau tidak, kita tidak mungkin ikut semua perkembangan ini di sini. Di situ kami syukuri kepada Tuhan yang memberi Pulau Aceh ini. Bagi kami semua keluarga besar Heram yang ada di Sentani ini. Pada mula pertama, ya, saya akan ceritakan tentang nenek moyang kami, Randasi Leweu, Luafi pertama, yang menginjakan kakinya di pulau ini. Sekarang kita berada di para adat yang diberi nama Hoyengi, para adat Ohei. Saya memberikan himbauan kepada saudara-saudara kita yang ada di Aceh ini. Sekarang ini, hari ini juga saya himbau. Mari kita pertahankan ini, atau pulau ini. Dengan semangat mempertahankan pulau ini. Mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia karena dia ada di dalam negara ini. Semangat berkebangsaan, semangat persatuan, tetap bersandar di balik keberadaanku jauh di ujung timur Indonesia. Segala prinsip, semua ungkapan dan keinginan hadir dalam ungkapan nyata bagi mereka yang ada di sini. Sejak saya berada di dalam lingkup pemerintah sebagai seorang birokrat, sampai dengan saya mencapai usia masa tugas selesai, maka satu perjuangan yang sampai hari ini saya masih perjuangkan adalah bagaimana perempuan menjadi setara dengan laki-laki dalam seluruh aspek, baik aspek pendidikan, kesehatan, kebudayaan khususnya, dan lebih khusus lagi adalah pendidikan, supaya dengan meningkatnya berbagai aspek ini pada seorang perempuan di Papua, maka pasti dia akan mengalami perubahan perspektif cara berpikir dia dan bertindak. Itu yang saya gumuli. Dan dengan kondisi real yang kami hadapi, seorang perempuan keluar sebagai sosok manusia secara tradisi, dia dibentuk baik watak dan kehidupannya. Maka dia hidup di dalam satu ranah tertentu, adalah ranah tradisional di rumah dengan ibu, bapak, dan keluarganya. Dari lingkup ini kita sampaikan bahwa ada dunia lain yang sebenarnya dia bisa miliki, yaitu dunia pendidikan, dunia kesehatan, kemudian tidak saja dunia budaya yang membekali dia dengan segala wacana hidup. Itu yang kami coba buat sehingga seorang perempuan di Papua boleh menjadi seorang perempuan yang mandiri. Secara tradisi, misalnya dalam pengolahan makanan, menokok sagu merupakan satu upaya ekonomi yang ada di lingkup orang Papua, khususnya kami yang ada di kabupaten atau di Kabupaten Jayapura. Selalu perempuan yang mengadakan pekerjaan lebih berat dibanding laki-laki, karena laki-laki hanya menyelesaikan dari penebangan, kemudian menokok dan menyiapkan bahan lainnya, tapi mengolah sagu itu menjadi tepung dan sebagainya,
untuk dikonsumsi oleh keluarga, itu adalah pekerjaan seorang perempuan, dan ini menjadi pekerjaan yang cukup berat. Double burden pada perempuan kita bisa lihat dengan seluruh pekerjaan dikerjakan oleh perempuan. Posisi perempuan yang selama ini dianggap sebagai orang kedua, orang di belakang, orang di dapur, maka ini harusnya dibudayakan menjadi satu budaya bahwa perempuan harus dikedepankan, perempuan harus diberikan kesempatan, perempuan harus diberikan. Nah, itulah salah satu budaya yang harusnya terwujud di Papua, bahwa ada kepedulian. Kepedulian ini harus menjadi budaya kita. Kepedulian terhadap perempuan, terhadap anak, ini harusnya dikedepankan. Tidak bisa dianggap sebagai satu persoalan yang menjadi nomor 2 atau dikesampingkan. Tetapi mari kita budayakan bagaimana caranya mengedepankan, mempersoalkan perempuan supaya mereka ini sebagai orang yang sangat penting dalam kedudukan satu keluarga, juga dalam satu pemerintahan, juga dalam satu negara. Saya pikir bisa terwujud ketika kita budayakan bagaimana memberikan ruang dan peluang yang sama dalam konteks kesetaraan gender di Papua. Pemerintah harus peduli melihat Papua itu secara baik untuk menentukan hari esok Papua yang lebih baik lagi. Dia punya etnis sekitar hampir 300 yang mendiami pulau Papua itu. Pejabat yang harus datang mendekatkan diri, adakan pendekatan di sana. Budaya ini harus diketahui secara baik. Ada yang masih pakai koteka ya, masih jarak jauh. Dan itu tanggung jawab siapa? Harus sama-sama seperti itu. Jadi tidak boleh yang terlantar, tertinggal, tidak boleh. Karena jangan sampai budaya ini bisa membuat kita lebih kacau lagi ke depan. Budaya harus diketahui baik. Saya Maksi, saya lahir di Abepura. Saya berada sekarang di Jakarta dan saya ingin pada guru-guru dan anak-anak yang di Papua agar di sana boleh membangun lagi ruangan-ruangan seperti ruangan kimia, lab kimia, lab fisika, dan lab komputer. Dan juga saya ingin setiap guru-guru rajin masuk agar anak-anaknya boleh pintar dan juga berhasil. Dan saya ingin setiap anak-anak yang di sana boleh belajar dengan baik agar sukses. Dan saya juga di sini, saya akan setiap hari belajar agar saya bisa membangun Papua dengan baik. Pendidikan di Papua itu didasarkan pada bagaimana masyarakat itu bisa dikumpulkan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih layak, yang lebih intens dalam hal ini, tidak lagi terpencar. Jadi itu merupakan satu terobosan sebetulnya. Bagaimana kita bisa mendidik masyarakat di Papua itu melalui pola asrama atau pola boarding school tadi. Dengan adanya boarding school seperti untuk pendidikan, itu sebagai upaya juga bahwa kita juga mencoba untuk mengumpulkan beberapa perbedaan yang ada ya dari satu suku dengan suku lain dan sebagainya untuk duduk di dalam satu asrama dan sebagainya, dan bagaimana pendidikan itu juga bisa secara interaktif antara masyarakat dengan pendidik yang kita tugaskan gitu ya di dalam bagaimana merubah mindset, merubah pola pikir, merubah pola hidup dan sebagainya melalui pendidikan yang berbasis pada budaya setempat. Jadi ini beberapa tantangan yang sebenarnya kita juga harus hadapi, tapi tantangan itu kita lihat sebagai hal yang positif supaya apa-apa yang kita akan coba untuk lakukan ke depan ini benar-benar bisa diterima atau acceptable gitu ya oleh masyarakat setempat, sehingga tidak ada lagi benturan-benturan budaya yang selama ini kita hadapi di dalam ya istilahnya membangun dan kemudian juga mengakselerasi upaya kita dalam membangun Papua dan Papua Barat. Aku berdiri tegak namun tak berdaya. Hanya bisa menyaksikan keelokan yang ada di sekitarku. Aku tahu keinginan mereka, namun jauh dari kenyataan untuk terwujud. Ketertinggalan, kesederhanaan,
berbenturan dengan tradisi yang telah ada jauh sebelum mereka mengenalku. Membangun Papua ini agak berbeda ya dengan provinsi lainnya, terutama disebabkan karena latar belakang budaya yang sangat beragam. Paling sedikit di Papua ini ada 250 suku, antara yang satu dengan yang lain ini budayanya beda-beda pula gitu. Nah, oleh sebab itu pembangunan yang akan dilaksanakan di Papua harus juga melihat bagaimana latar belakang budaya ini. Tanpa itu barangkali kita pasti akan mengalami kegagalan membangun Papua ini. Nah, oleh sebab itu barangkali UP4B sebagai unit yang dibentuk oleh Presiden untuk bagaimana percepatan pembangunan Papua ini akan melakukan pendekatan itu sebagai salah satu prinsip di dalam pembangunannya. Banyak teman-temanku di luar sana yang datang untuk membantuku berubah menjadi sesuatu yang baru dan tentunya menjadi baik. Namun mereka tetap tidak tahu bagaimana menyatukanku dengan yang lain di sini. Jika wilayahku saja sangat sulit dijangkau karena bukit-bukit yang ada, lautan yang membentang luas, membuat sulit untuk berjalan di atas daratan untuk datang ke wilayahku yang lain. Kini aku hanya bisa berharap, hanya bisa mendengar apa yang menjadi keinginan mereka di sini, dan melihat apa yang akan terjadi nanti di sini. Karena aku tahu, beginilah aku. Kekayaan yang kumiliki, anugerah yang diberikan, perbedaan dan keragamanku, semua adalah senjata kekuatanku.